Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Seperti biasa, saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, pasti akan menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini saya akan mewawancarai Bapak Made Marlo Bandem. Beliau tokoh muda yang bergelut di bidang pengarsipan kebudayaan Bali ya. Beliau punya arsip 1928 ya, termasuk juga tokoh muda yang peduli dengan kebudayaan, tapi juga beliau memahami bagaimana memanfaatkan teknologi. Nah, Bali Pos Talk kali ini serangkaian HUT ke-74 Bali Pos, kita akan mengupas tentang topik besar kita, merawat generasi. Nah, tentu kita mempunyai kekhawatiran bagaimana generasi muda Bali ini ketika bertemu dengan kebudayaan asing, bertemu dengan globalisasi, itu akan kehilangan jati dirinya. Tapi apakah itu akan terjadi nanti, kita akan coba mengupas pengalaman-pengalaman dari Pak Made Marlo dan aktivitasnya juga bagaimana mempertahankan kebudayaan Bali ini dengan teknologi-teknologi yang ada. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu Pak Made. Swastiastu Pak Winata, apa kabar? Sehat ya? Baik. Baik. Ya? Selalu semangat. Yeah. Seperti ayah beliau ini, Prof. Bandem yang selalu semangat biasanya. Pak Made, kalau kita bicara tentang, saya tertarik dulu tentang arsip 28 ini yang saya baca. Bagaimana Pak Made mencoba untuk mendokumentasikan mungkin itu ya. Betul. Bisa diceritakan dulu itu apa sebenarnya arsip 1928 ini, Pak Made? Jadi arsip Bali 1928 ini adalah sebuah kolaborasi internasional antara berbagai pihak ya, yang di Bali sendiri adalah kami di ITB Sikom Bali bersama peneliti utama kami Dr. Edward Herbst bersama sebuah lembaga kebudayaan di Amerika bernama Arbiter of Cultural Traditions. Jadi kolaborasi ini bersepakat begitu untuk kemudian merepatriasi atau memulangkan kembali, kemudian memugar dan juga menyebarluaskan dokumen-dokumen bersejarah terkait Bali di era tahun 1930-an. Itu dia. 1930-an ya. 1930-an berarti banyak arsip-arsip yang apa itu, tentang musik kah atau tentang video-videonya? Jadi kenapa jenama kami itu bernama Arsip Bali 1928 gitu kan? Karena kami memang mengambil sebuah tahun yang menjadi momentum pada saat dua label rekaman dari Jerman yang bernama Odeon dan BK itu meluaskan cakupannya ke Bali setelah berkeliling Nusantara pada saat itu, khusus memang merekam gitu, karya-karya tabuh dan tembang yang pada saat itu dipandang sangat berbeda dengan kesenian-kesenian lain yang ada di Indonesia kan gitu. Nah, ketika mereka datang Odeon dan BK ini, salah satunya yang mereka rekam adalah Tabuh Kebiarding karya Bapak Made Regog yang dari Bajar Belaluan gitu. Belaluan dan Pasar. Iya, betul. Jadi banyak sekali gitu rekamannya dan itu memang menjadi sebuah upaya ekonomi, upaya kreatif dari Odeon dan BK karena tujuan mereka datang itu adalah melakukan rekaman komersial pertama kalinya di Bali dengan tujuan setelah mereka merekam dan menerbitkan mereka mau menjualnya kepada masyarakat Bali. Nah, ini menarik karena pengalaman mereka di belahan Eropa gitu, mereka merekam simfoni, kemudian mereka merekam opera, itu menjadi koleksi dan mereka memandang bahwa kenapa tidak? Mestinya ini bisa berhasil di Bali gitu. Ya. Dan sampai gitu ya. Rekaman dalam bentuk piringan hitam 78 RPM gitu. Itu pun label-labelnya ditulis dalam aksara Bali gitu. Label-label dalam aksara Bali. Betul. Ya? Karena akan mau dijual untuk orang-orang Bali sebenarnya begitu. Betul. Ya? Jadi di samping kemudian menjadi cindera mata gitu pada kepada para wisatawan yang memang sedang tumbuh dan bangkit pada tahun 1930-an itu ya, ya memang harapannya dikonsumsi oleh masyarakat kita. Namun sayangnya gitu, upaya berlatar belakang ekonomi ini tidak mulus, tidak jalan gitu. Artinya tidak laku. Tidak laku gitu. Nah, tidak laku karena mungkin orang Bali tidak terbiasa gitu kali ya waktu betul, itu. karena kan orang Bali kalau mereka ingin menikmati kesenian dan kebudayaannya kan mereka tinggal datang ke ritual yang dilakukan di pura, mereka tinggal datang ke banjar-banjar ya. Dan itu semua bisa dinikmati langsung dan bebas biaya. Tapi hal yang menarik adalah pada tahun 1928 itu ternyata kesenian tradisi Bali yang namanya gamelan sudah bersentuhan dengan teknologi berarti ya? Betul. Jadi kalau kita bilang bahwa di paruh awal abad ke-20 itu tidak hanya di Bali ya, tetapi sesungguhnya di dunia itu adalah masa penciptaan dan penemuan gitu ya, creation and discovery. Ya, kalau kita mau bicara sedikit apa yang terjadi di Barat,
Itu ada penerbangan pertama oleh Wright Brothers, kemudian juga ada produksi massal mobil T Ford, dan belum lagi penemuan teori relativitas oleh Albert Einstein. Nah, di Amerika sendiri gitu, rekaman jazz yang pertama itu kurang lebih pada tahun 1917. Yang kemudian kalau kita sandingkan di Bali adalah masa bangkitnya Kebiar di Bali Utara 1914. Gong Kebiar ya? Ya, 1914, 1915 itu. Nah, ini kan menjadi satu kesamaan ya. Jadi satu hal di mana memang terjadi modernisasi di seluruh dunia. Dan Bali pada saat itu memang setelah keruntuhan kerajaan-kerajaan di Bali yang kemudian dengan Puputan Badung 1906 dan juga Puputan Kelungkung di 1908, kita memang sadari bahwa memang Puri tidak lagi menjadi patron dalam berkesenian, tetapi menjadi lebih demokratis di level grassroots atau di akar rumput. Nah, ini kan jadi satu hal yang menarik ya, selain menjadi upaya untuk terapi healing ya dari bagi masyarakat Bali, dan salah satu obatnya tentu adalah seni kan begitu. Seni, betul. Iya. Nah, kedatangan orang-orang asing ini dan pengaruh asing ini ya tentu membawa teknologi. Nah, kami bersyukur juga bahwa upaya Arsip Bali 1928 ini memang upaya pemajuan kebudayaan yang bisa menyinergikan gitu antara kebudayaan, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, dan kemudian dalam lingkup sebuah ekonomi atau industri kreatif. Nah, artinya sebenarnya bahwa ini membuktikan bahwa teknologi kan modernisasi ya, modern gitu ya. Sedangkan tradisi kayak gamelan itu kan kebudayaan yang sifatnya tradisional. Tapi sudah terbukti sejak lama bahwa teknologi itu kemudian tidak menghabisi ya, tapi justru memperkuat juga ya sebenarnya. Kalau kita lihat misalnya barungan gamelan gitu kan, itu kan bentuk salah satu peradaban teknologi yang tinggi sekali yang kita miliki kemudian teknologi pembuatan nekara ya, itu kan menandakan bahwa sesungguhnya kita di Bali ini merupakan sebuah peradaban yang begitu terbuka gitu, mampu dia melakukan filterisasi terhadap pengaruh-pengaruh asing, yang mana yang baik kemudian diadopsi dan kemudian dijalankan, disesuaikan dengan nafas kita di Bali, dan yang buruk kemudian tidak dipakai. Dan itu sudah terbukti berabad-abad ya, artinya orang Bali, manusia Bali ini mampu menjaga identitas jati dirinya, kebudayaannya, walaupun modernisasi terus menghantam, bahkan pariwisata kemudian menghantam juga kita, tapi Pak Made mempunyai keyakinan bahwa generasi muda kita ini akan terus mewarisi tradisi-tradisi gamelan, kesenian yang ada sekarang ini. Akan bertahan lama juga menurut Pak Made nanti? Tentu, saya meyakini sekali hal itu. Gitu. Jadi kita di Bali bersyukur ya bahwa seluruh pemangku kepentingan gitu juga memiliki cita-cita bersama ini gitu ya, bahwa Bali ini sebagai sebuah entitas atau destinasi yang unik gitu ya, dia mesti terus gitu berubah dalam keberlanjutan gitu ya. Jadi yang namanya sinergi tradisi dan modernitas itu cukup banyak contohnya di Bali, sangat banyak begitu. Dan kalau kita bicara mengenai peran generasi muda, begitu banyak gitu ya, generasi muda kita, tokoh-tokoh muda yang kemudian bisa memang betul menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara sains, ilmu pengetahuan gitu dan teknologi dengan seni budayanya. Dan itu kan menjadi sebuah ciri. Banyak teman-teman kita di Bali yang kemudian teguh melestarikannya gitu. Tapi ada juga yang kemudian dalam konteks modern dan kontemporer mengembangkannya gitu. Ya. Jadi kalau kita cerita bagaimana karya Kebiarding gitu yang seminal, yang begitu luar biasa pada tahun 1930-an itu, kini begitu banyak generasi muda yang kalau boleh saya sebut gitu, ada Wayan Gede Yudana juga dari Kaliungu, kemudian Dewa Alit dengan gamelan salukatnya yang kemudian membawa gitu dan kemudian melakukan perubahan terhadap gamelan Bali dan kemudian bisa menyesuaikannya dengan kecenderungan global gitu. Jadi ini saya yakini bahwa yang kita lakukan sekarang ini gitu bersama-sama di Bali adalah bagaimana kita kemudian tetap menggali masa lalu ya dan memanfaatkannya untuk sebuah masa depan yang lebih kreatif. Tapi bagaimana dengan peran-peran dari lembaga-lembaga
baik pemerintahan, masyarakat. Kalau kita bicara tentang bagaimana pemerintah provinsi, kabupaten, sampai ke level bawah, desa adat, Banjar dalam hal ini, apakah masih Pak Made melihat konsistensinya bagaimana mempertahankan jati diri kebudayaan Bali itu semakin kuatkah atau semakin lemah kalau Pak Made? Kalau tadi kita bilang bahwa dalam konteks global itu kita memang harus mengedepankan sinergi antara sains dan teknologi itu. Namun kita juga kalau kita tarik juga Bali sebagai bagian dari kehidupan berbangsa gitu ya, bahwa Bali tentunya tetap mempunyai peran dalam jalankan kebinekaan, kemudian multikulturalisme dan tentu nasionalisme, tapi di level yang kemudian lokal gitu, tentu kan kita bicara bagaimana kita tetap bisa merawat kehidupan gitu, dalam artian tradisi yang kemudian yang bersumber pada agama, kemudian adat dan seni budaya. Penting gitu bahwa semua pemangku kepentingan ini stakeholdersnya gitu, ya dari pemerintah gitu, kemudian tentunya media ini yang media menjadi juga mitra yang kemudian independen juga melakukan kontrol, kemudian dengan lembaga pendidikan, ya kemudian dengan berbagai korporasi bisnis yang ada di Bali, nah termasuk juga komunitas-komunitas di level Banjar ini memang harus mulai gitu memikirkan gitu program-program yang bisa bermanfaat di semua level itu. Gitu. Kalau menurut Pak Made, apakah kita di era sekarang ini, ketika teknologi ya, media sosial, komputer, internet itu sudah luar biasa gitu, apakah Pak Made melihat justru kita berada pada masa di mana euforia kemudian semangat berkesenian kita di Bali ini sangat luar biasa, karena kan kita lihat sekarang di Banjar banyak kemudian muncul kesenian-kesenian, bisa celon arang gitu ya, bagaimana generasi muda kita berbondong-bondong, apakah ini masa keemasan justru kalau kita lihat bagaimana kesenian ini mencapai puncaknya di Bali, jadi kan semangatnya gitu. Betul, jadi sekarang itu kita sudah bisa katakan kita ini pada posisi gitu ya, sudah berkembang dari ekonomi pariwisata budaya menjadi ekonomi kreatif. Kreatif ya, betul. Karena memang teknologi ini memungkinkan gitu bahwa kita di Bali itu kemudian membuat konten menjadi kreator ya. Jadi itu dia. Jadi ini yang menjadi sebuah peluang gitu. Namun kita mesti sadari juga gitu, kalau kita bicara euforia tadi, memang tetap harus ada batasan-batasan, harus ada pembinaan-pembinaan. Katakanlah seperti tempo hari gitu, dengan keramaian terjadi dengan joget yang tak pantas atau joget seronok gitu. Itu kan sesungguhnya itu kebablasan ya Pak Made. Tapi itu bisa menjadi sebuah petanda gitu bahwa gitu kita harus cepat proaktif meresponnya gitu, ya kan. Dan kami ingat sekali gitu, termasuk juga dengan teman-teman di Bali Pos gitu, merancang yang namanya kampanye bersama gitu, melakukan penandaan dan pelaporan terhadap konten-konten joget jaruh yang tak pantas pada tahun 2017, difasilitasi di Denpasar, di TBC Bali, melibatkan perwakilan dari berbagai komunitas dan juga perguruan tinggi di Bali, 80 perwakilan itu hanya dalam waktu 1 jam sudah bisa melakukan penandaan dan pelaporan terhadap 4.000 konten. Nah, yang menariknya apa ini gitu? Bahwa ada pada satu titik ternyata gitu kolaborasi berbagai pihak ini gitu menunjukkan bahwa entitas kita di Bali ini memperjuangkan kesenian dan kebudayaannya melalui teknologi. Jadi karena ini terjadi di ranah teknologi, ya kami juga ikut turut meramaikan diskursusnya dengan menampilkan yang mana sih joget yang sesuai pakem kan itu. Nah ini salah satu contoh bahwa generasi muda kita di Bali ini peduli. Ya dan mampu gitu. Nah dan ini yang mesti terus diberi peluang gitu ya. Itu menunjukkan juga peran media sudah luar biasa, termasuk juga Bali Pos ya. Penting sekali gitu. Dalam jadi bagaimana merawat generasi ini ya. Betul. Dan teknologi ini kan memungkinkan segala sesuatunya kita bisa akses langsung real time gitu ya. Betul. Ya dan kita sadari sekarang bahwa kelompok media Bali Pos gitu juga sudah memanfaatkan teknologi dengan sebegitu baiknya ya, sehingga kita tidak hanya mendapatkan informasi gitu tapi juga informasi yang akurat dan terpercaya kan itu dia. Baik, terima kasih Pak Made karena waktu luar biasa sudah memberikan kita gambaran ya bagaimana kemudian
beliau melakukan dokumentasi, kemudian teknologi dimanfaatkan lah Pak Made ya, dan kita juga bagaimana melihat ada kolaborasi antara perguruan tinggi ya, Stikom dengan media. Ini juga hal yang sangat penting sekali untuk kita kembangkan ke depan, bagaimana merawat generasi kemudian menjaga identitas kejati dirian manusia Bali ini penting dilakukan bersama-sama gitu Pak Made. Demikian Bali Post Talk kali ini, serangkaian HUT Bali Post yang ke-74. Mudah-mudahan ini memberikan kita semangat baru lagi untuk bagaimana merawat generasi kemudian menjaga identitas kebudayaan jati diri manusia Bali. Lagi terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Santi. Terima kasih, sampai jumpa.